Bunga ke Salatiga. Iya, cakep. Naik kereta di bawah tanah. Cakep. Tidak berharap juara 3. Cakep. Berharap juri memberi juara pertama. Cakep. Mantap. Amin. Itu Bu Ketua pesan yang saya sampaikan khusus dari Kepala Desa Biawak. Dan mengubah tumpukan sampah atau tempat tumpukan sampah yang sembarangan kami ubah menjadi pusat perekonomian. Alhamdulillah di Blok Segara itu yang sudah menanggung kami ubah Bu menjadi pasar desa. Nah sekarang ini untuk penilaian sesuai dengan aturan. Mudah-mudahan kita berdoa semua Desa Biawak mendapatkan juara pertama. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan. Bila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segera merapat ke aula balai desa dan menempati kursi yang sudah disediakan karena sebentar lagi kita akan menyambut kehadiran dari tim Eva. Sekali lagi kami himbau kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berada di sebelah ke aula balai desa karena sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan dari tim evaluasi perkembangan desa dan belum terisi. Nanti ketika Bapak Ibu hadir di sini, silakan diisi kursi paling depan dulu sehingga kursinya nanti bisa terisi sepenuhnya. Aduh, Pak Lebih, jadi yang kelas mana ya musiknya? Bapak PPL
Coba. Siap. Mohon. Atas. Tes. Baru. Belum. Belum. Lagi penataan terus. Persiapan. Iya. Bagus tapi bagus. Bagus Pak. Udah dipindah-pindahin. Iya. Cukup ya? Cukup, tapi ada beberapa nama tanaman yang kelewat gak kita polisi. Oh gitu. Siap. Ini semangat. Semangat. Gua Haji. Pangling gua Haji. Tambah cantik aja. Tambah cantik aja nih. Sama-sama. Oke. Desa Biawak sehat. Gitu. Penting semangat bisa melaksanakan. Nah, mudah-mudahan udah usaha ikhtiar jadi juara. Amin. Tadi topeng halangan yang akan langsung dipersembahkan oleh Ibu Desa Biawak, yaitu Ibu Sosiawati. Dan sepertinya Kamu masyarakat hilang itu penyakit meninggal di talar aja. Iya metek udah jadi ya? terima kasih kepada untuk Musika Kecamatan Jatiluhur untuk menempati tempat yang sudah kami persiapkan. Ini perlu di cross-check ulang karena It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some yang salt and akan lime? dipersembahkan oleh Ibu Kuwu Desa Biawak. Beri tepukan yang hangat untuk Ibu Haja Iwi Sulistiawati.
Demikian tadi disambut dengan tari topeng Kelana. Persembahan dari Ibu Hajah Iwi Sulistiawati, Ibu Kubu Desa Biawak. Kami persilakan kepada rombongan tim evaluasi perkembangan desa dan kelurahan untuk memasuki tempat yang sudah kami persiapkan. Wabarakatuh. Jalan. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Hajah Rini Kusrini AMD SKM selaku Ketua Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Majalengka. Yang kami hormati Camat Jati 7 beserta unsur Muspika Kecamatan Jati 7, para Kepala Desa Sekecamatan Jati 7 dan Ramil Jati 7, Polsek Jati 7, BPP Kecamatan Jati 7, Tim Penggerak PKK Sekecamatan Jati 7, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Sedang memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini akan dilaksanakan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan Lomba Desa tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2023 di Desa Biawak, Kecamatan Jati 7. Saya, Murah Sri Hartati, akan memandu acara evaluasi perkembangan desa dan kelurahan Lomba Desa tingkat Kabupaten Majalengka. Mengawali acara, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah la haula wa la quwata illa billah. Ketua tim evaluasi perkembangan desa tingkat Kabupaten Majalengka beserta anggota yang saya hormati, Muspika Kecamatan Jatiduduh hadir yang mewakili Pak Kapolsek dan Pak Danramil yang saya hormati, pejabat sektoral, para kepala UPTD, para kepala instansi di lingkup pemerintahan Kecamatan Jatiduduh yang saya hormati, Bapak dan Ibu Kepala Desa beserta Ketua Tim Penggerak kepada PKK Desa Kecamatan Jatiduduh yang saya hormati, wabil khusus Pak Kepala Desa Biawak beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa, para Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Biawak, Pak Ketua BPD beserta anggota, Pak Ketua RPR, para taruna BUMDes, dan seluruh Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa yang saya hormati, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang hadir dalam kesempatan ini yang saya hormati, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia hidayah inayahnya. Pada hari ini kita bisa hadir berkumpul bersama di Balai Desa Biawak dan alhamdulillah Allah memberikan kepada kita sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, sampai pada kita sekalian selaku umatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lebih khusus Ibu Ketua Tim Evaluasi Perkembangan Desa tingkat Kabupaten Majalengka, kami ucapkan selamat datang di Desa Biawak, Kecamatan Jatiduduh, kecamatan paling utara di Kabupaten Majalengka, Bu Haji. Ya, lokasinya Desa Biawak ini sangat strategis karena hanya 4 km dari bandara, aksesnya juga berada di akses jalan utama. Namun permohonan maaf kami sampaikan bahwa kami dalam kesempatan ini tidak bisa memberikan hal terbaik. Dalam sisi penerimaan mungkin seadanya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kami pemerintah Desa Biawak. Oleh karenanya permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan penerimaan kami dalam rangka menerima tim evaluasi perkembangan desa tingkat Kabupaten Majalengka. Yang berikutnya saya sampaikan izin melaporkan bahwa kegiatan evaluasi perkembangan desa tingkat Kecamatan Jatiduduh berawal dari keluarnya surat Kepala Dinas DPMD tentang evaluasi perkembangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015, bahwa hal yang paling pertama adalah desa menilai sendiri. Dari hasil rekapitulasi yang telah kami sampaikan dan telah kami terima, serta telah didapat berdasarkan ketetapan keputusan Camat Jatiduduh, poin dari 3 indikator, yaitu bidang pemerintahan, bidang kewilayahan pembangunan, bidang kemasyarakatan dan PKK, adalah jatuh ranking pertamanya kepada Desa Biawak ini. Alhamdulillah.
Atas dasar hal tersebut, pada kesempatan ini alhamdulillah kami sampaikan bahwa hasil yang didapat dan telah diberikan kepada Dinas DPMD Kabupaten Majalengka selaku leading sektor tingkat kabupaten juga telah menetapkan posisi 6 besar Desa Biawak Kecamatan Jati 7, dan saat ini juga telah mendapatkan posisi 3 besar yang saat ini dilakukan rechecking oleh tim evaluasi perkembangan desa tingkat Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu kami sangat berbangga dan menyampaikan terima kasih tentunya pada tim penilai tingkat Kabupaten Majalengka yang telah menjadikan sampai dengan saat ini posisinya ada di 3 besar raihan evaluasi perkembangan desa tingkat Kabupaten Majalengka. Sehat. Yang berikutnya saya sampaikan Bapak dan Ibu bahwa Desa Biawak ini, sebelum Pak Guru menyampaikan ekspos, bahwa di samping lokasinya yang strategis dekat bandara ada di jalan akses utama, posisi desanya tahun ini adalah meningkat terhadap IDM desanya, yaitu menjadi desa mandiri Bu Haji. Itu satu kembangan kami juga. Dan perlu saya sampaikan bahwa gotong royong masyarakat di posisi desa menuju desa kawasan kota juga cukup sangat baik, cukup sangat luar biasa. Kemudian juga pelestarian budaya adat istiadat, selain memiliki makam leluhur yang mungkin sering juga diziarahi ya dari wisatawan, juga dari budayawan, juga yang membanggakan kami sehingga berharap Desa Biawak menjadi nominasi terbaik adalah kondisi terhadap penyesuaian visi misi Bupati Majalengka, yakni Desa Biawak sama dengan desa lainnya mendapatkan bantuan program Rantang Kanyaan sebanyak 2 orang dari Dinas Sosial. Namun Desa Biawak setiap hari selama kepemimpinan kepala desa telah dapat memberikan sekitar 100 dus nasi setiap hari kepada warga masyarakat Jompo sewilayah Desa Biawak. Itu yang membanggakan kami. Dari sisi inovasi juga Desa Biawak sudah memiliki berbagai sampah yang juga sudah menghasilkan produksi, bisa dijual ke sektor publik. Lebih lanjut juga akan disampaikan Pak Guru. Sadar pajak masyarakat terhadap Desa Biawak kondisi saat ini berada di peringkat pertama se-Kecamatan Jati 7 dengan raihan di atas 30%. Produk unggulan yang dimiliki bisa Bapak Ibu lihat dan akan Pak Guru sampaikan nanti di ekspos. Kemudian yang berikut saya sampaikan kehadiran Bu Ketua Tim beserta jajaran dalam kesempatan ini. Mohon bisa diterima dengan baik, mulai Pak Guru sampai dengan semuanya Ibu Ketua Tim penggerak PKK Desa, dan diberikan data-data yang diperlukan oleh tim sesuai dengan data hasil profil desa 2 tahun sebelumnya. Apa yang menjadi syarat dari Permendagri 81/2015 itu. Semoga bisa diberikan dan hasilnya bisa memuaskan. Yang terakhir, saya berharap semoga tim bisa memberikan nilai terbaik untuk Desa Biawak sehingga raihan posisi 3 besar. Ayo nama hiji
Alif Atiwi. Ada satu pesan Pak Kudianak tadi pagi pada saya berdua. Pak Kuwu berkirim pantun, nggak tahu nih. Ya pagi-pagi sudah berkirim pantun Pak Kuwu pada saya. Saya sampaikan, Pak Kuwu ini amanat ya. Nyambung yang ke juga. Pokoknya mah pantun. Beli bunga ke Salatiga. Iya, cakep. Naik kereta di bawah tanah. Cakep. Tidak berharap juara 3. Cakep. Berharap juri memberi juara pertama. Cakep. Mantap. Amin. Itu Bu Ketua pesan yang saya sampaikan khusus dari Kepala Desa Biawak. Dan sebagai pengantar itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidang pemberdayaan ekonomi dan perlindungan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Haja Rini Kusrini, AMD SKN, sebagai Kepala Bidang Potensi Desa, Dinas DPMD Kabupaten Majalengka. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amin amma ba'd. Yang saya hormati Saudara Camat Jati 7 beserta jajarannya. Yang saya hormati unsur Muslika Kecamatan Jati 7, yang saya hormati Saudara Kepala UPTD tingkat Kecamatan Jati 7, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jati 7 beserta jajarannya, yang saya hormati Saudara Kepala Desa, para perangkat desa, Ketua BPD dan anggota BPD, Ketua LPM dan anggota LPM, Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Ketua RW, Ketua RT, Karang Taruna dan seluruh warga masyarakat Desa Biawak. Hadirin undangan yang berbahagia, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka klarifikasi dan evaluasi lapangan perkembangan desa tahun 2022. Bina lainnya apa kok? Teras kapayun Pak kok kade jalan ya, kade jalan. Kapayun. Salam senantiasa tercurah pemimpin umat sepanjang zaman Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, maksud dan tujuan dari evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Adapun maksud dari pelaksanaan lomba desa dan kelurahan adalah untuk mendorong visi positif dan sportif bagi pemerintah desa dan kelurahan, serta meningkatkan motivasi bagi desa dan kelurahan untuk menerapkan dan mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dengan tujuan untuk 1. Mengevaluasi dan menilai pemerintah desa dan kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. 2.
mengetahui capaian desa dan kelurahan selama kurun waktu 1 tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa dan kelurahan. Dan 3, sebagai sarana apresiasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, desa dan kelurahan atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan, memandirikan, dan menyejahterakan desa dan kelurahan tersebut. Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun 2022 memiliki tema Desa dan Kelurahan Tangguh Ekonomi Tumbuh, dengan harapan perekonomian masyarakat di desa dan kelurahan kembali bergeliat melalui beberapa program, yaitu pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara berlapis, serta di desa dan kelurahan pasca pandemi COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, hendaknya beberapa program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat melahirkan inovasi dan kreativitas dari seluruh elemen masyarakat dan menghidupkan kembali roda pemerintahan di lokal desa sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, regional, dan nasional. Adapun evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun 2022 ini telah melalui proses yang panjang di setiap tahapannya. 1. Evaluasi mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing desa atau kelurahan dengan menggunakan instrumen pengungkap data di dalam sistem Advestel Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari sampai dengan Maret berdasarkan data pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa tahun 2021. 2. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan dengan melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil evaluasi dari yang dilaksanakan oleh desa serta peninjauan dan klarifikasi ke desa kelurahan untuk menguji kesesuaian data sehingga menghasilkan penilaian dan pemeringkatan hasil evaluasi perlembagaan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan dengan dibuatnya berita acara dan dilaporkan ke kabupaten. 3. Kepada desa kategori cepat berkembang dan berkembang dapat diikutsertakan dalam lomba evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tingkat kabupaten, dan bagi desa yang masih memiliki kategori kurang berkembang akan diadakan pembinaan oleh kecamatan. Dari beberapa tahapan tersebut telah selesai dilaksanakan dan telah dilaksanakan pemeringkatan seluruh desa dan kelurahan dari masing-masing kecamatan Kabupaten Majalengka dan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi sesuai dengan jumlah pelaksanaan evaluasi. Pemerintahan perkembangan desa dan kelurahan lomba desa tahun 2022, dan untuk yang memiliki skor 3 terbesar di tingkat Kabupaten Majalengka adalah di Desa Biawak sendiri, Pak. Maka dengan penuh kebanggaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Desa, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Desa Biawak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami selaku tim evaluasi perkembangan desa dan seluruh tingkat Kabupaten Majalengka mengucapkan selamat atas pencapaian yang diraih sekarang ini karena telah menembus 3 besar skor tertinggi dari 330 ke kecamatan Kabupaten Majalengka. Biawak sehat. Hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun ini menjadi salah satu menu acara pada rangkaian peringatan Hari Jadi Majalengka yang ke-532 tahun 2022, yang rencananya pemerintah
Penyerahan piagam dan hadiah akan disampaikan langsung yang terhormat Bapak Bupati Majalengka pada hari puncak peringatan Hari Jadi Majalengka ke-532 nanti, Pak. Pesan kami kepada tim agar dapat melakukan penilaian secara cermat, objektif dan adil berdasarkan indikator-indikator yang ada sehingga dapat menentukan salah satu desa yang benar-benar dapat mewakili Kabupaten Majalengka untuk mengikuti perlombaan di tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Mudah-mudahan saya kepada Bapak Ibu Camat dan Kepala Desa agar membantu memfasilitasi tim evaluasi ini dalam pelaksanaan tugasnya sehingga evaluasi ini berjalan dengan baik, dan kepada para responden agar memberikan data, fakta dan informasi yang benar dan akurat yang diturunkan tim sebagai bagian penilaian. Selain itu juga kami meminta kepada Bapak Camat, Kepala Desa dan seluruh masyarakat desa di Biawak ini agar pembinaan dan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat senantiasa terus berkelanjutan, tidak hanya sebatas untuk pelaksanaan evaluasi saja, Pak, tapi ini harus terus berkesinambungan, tetapi dijadikan tugas sehari-hari kita ya, Pak, untuk perjalanan keuangan kita pada negara dan masyarakat. Siap. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, baik pada masyarakat, pelaksanaan pembangunan di desa, dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Hadirin undangan yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, kami menyampaikan terima kasih pada seluruh aparat desa, Biawak, pengurus Badan Pemusatan Desa, serta lembaga masyarakat desa atas partisipasi dan kinerjanya membantu pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menjalankan pemerintah pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Semoga kinerja Bapak Kepala Desa mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini akhirnya hanya kepada Allah. Biarlah kita berdoa, mudah-mudahan segala upaya kita hari ini akan mendapat berkah dan ridho Allah SWT atas segala berkah yang saya ucapkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka, Hendra Krisniawat SST dicap dan ditandatangani. Terima kasih Pak, itu sambutan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di sini Pak, kami tim, saya tidak sendiri, tetapi kami sini membawa tim. Kebetulan kita hari ini melaksanakan lomba desa itu di 3 tempat Pak. Satu di Desa Ciberem, Kecamatan Talaga, tim 1, tim 2 di Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, tim 3 di Desa Biawak, Kecamatan Jatipuji. Di sini kami sendiri sebagai ketua tim ini, dan kami di sini bersama teman-teman dari unsur Kikari nomor WA nambah ini di sana. Dari BPD juga ada. Bawa turan. Dan dari Barang tandur. Ayo kesana. Kami perkenalkan Pak, di sini kami ada Pak Dedi Fahri Esos, ini dari Orang mana? BPD ya. Sudah Pak Dedi? Baik. Yang kedua Ibu Teti Kurniawan Esos, ini dari BP3 KB. Di sini ada Ibu Cici Rokesi dari DPMD, ada Ibu Ungkur Kurniasi Halo, sibuk dari pengobeng. DPMD, ada Ibu Pratiwi Suyani Eskut dari Bapelip Bedah. Nah, dari unsur PKK ini ada Ibu Kartini Maman Susilo. Kalian sudah pada kenal semuanya ya. Senior. Ya, terima kasih. Ya, kebetulan juga di sini Pak ada dari PPJ Kabupaten Pak,
pendamping Posyandu Juara Pak Hendra di sini. Karena kita juga DPMD punya PPJS Kabupaten Majalengka. Ya, terima kasih. Saya berharap dari tim juga untuk penilaian sesuai dengan aturan. Mudah-mudahan kita berdoa semua Desa Biawak mendapatkan juara pertama. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan. Bila ada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantun diulang, pantun. Pak Camat. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya ekspos Kepala Desa Biawak. Guys, orang besok pantuna sok kira-kira Biawak kayak hiji teh. Yang akan disampaikan tapi jelas. oleh Bapak Warjung Setiabudi. Kepadanya disilakan. Kayak di Paku pantun gaya. Pantun aku, poho. WA aku bapak di WA. Awas murid. Kade pantun poho. Sing loba pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Tim Evaluasi Perkembangan Desa Bapak Camat dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan Jati 7. Yang saya hormati unsur Mustika Kecamatan Jati 7, Kepala Instansi, Kepala UPTD, dan Koordinator Lembaga. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Desa Kecamatan Jati 7 beserta Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Desa Kecamatan Jati 7. Wabil khusus yang teristimewa Bu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Desa Biawak Indonesia IWS yang saya cintai, luar biasa. Itu motivator bagi saya Bu. Luar biasa itu. Alhamdulillah. Juga yang saya banggakan jajaran pemerintahan Desa Biawak beserta perangkat desanya dan juga tidak terkecuali para lembaga-lembaga desanya semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk ikut menyaksikan evaluasi perkembangan desa tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2022 ini di Desa Biawak ini. Alhamdulillah ya. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan juga kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin. Biawak sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Saking ku sehat. Semangat. Sudah kita ketahui bersama bahwa desa adalah merupakan tatanan pemerintahan yang paling bawah, tapi eksistensinya atau peran sertanya adalah menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Itu sudah pasti. Artinya bahwa desa yang maju, desa yang mandiri, atau desa yang kuat itu itu tergantung kepada kondisivitas dari desanya itu sendiri, baik secara ekstern ataupun intern. Dan alhamdulillah kalau desa tangguh, maka perekonomian pun akan semakin tumbuh. Nah, ini sejalan kalau nggak salah dengan tema lomba desa ini, yaitu desa tangguh, perekonomian masyarakat tumbuh, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, Desa Biawak adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Luas wilayahnya sekitar 298 hektar dan terletak di paling selatan Kecamatan Jati 7, di paling ujung. Nah, ini Desa Biawak. Nah, Desa Biawak dari 298 hektar itu mempunyai lahan pertanian hanya 191 hektar dan pemukimannya yaitu 30 hektar. Alhamdulillah sampai saat ini penduduknya yaitu 5.010 jiwa.
Nah, dari jumlah penduduk tersebut, Desa Biawak itu sebagian besar mata pencahariannya petani. Karena ada yang memakai peci. Jadi Desa Biawak itu lebih dari 80% adalah petani. Terus sistem pemerintahan di desa kinerjanya luar biasa. Saya banggakan dengan kinerja pemerintahan desa. Dan kami selalu mengutamakan apa yang dinamakan segala sesuatu yaitu musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Kemudian daripada unsur masyarakatnya itu sendiri, itu luar biasa. Desa kami adalah gotong royong itu tetap ditanamkan, terutama dalam pembangunan dari pembangunan sarana umum, jalan, jembatan, itu luar biasa kerja bakti dari masyarakat atau swadaya masyarakat. Dan juga kami 2 tahun ini menerapkan sistem PKTD, yaitu padat karya tunai desa, yang jelas takarannya jadi dana desa. Begitu. Kemudian masalah pelestarian adat dan istiadat. Desa Biawak sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur atau kearifan lokal, terutama yaitu di Desa Biawak yang sudah biasa dilaksanakan itu adat desa, diantaranya 1 kunjungan atau munjung, itu silaturahmi keturunan ya. Yang kedua yaitu sedekah bumi, atau istilahnya kalau di sininya itu ketika kita mau menanam atau misalkan bercocok tanam itu sedekah bumi dulu, makan bersama, syukur bersama di sawah. Yang jelas itu biasanya BPP selalu hadir, Bu. Ya. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Komo. Nah, terus yang selanjutnya yaitu Mapak Sri. Nah, ini Desa Biawak, Bu, kebudayaan itu wayang kulit. Setiap Mapak Sri pasti desa kami itu wayang kulit. Kalau tidak diadakan wayang kulit, masyarakat itu demo. Jadi tetap itu harus dipertahankan. Dan di Desa Biawak ada misalnya pagelaran wayang kulit atau yang grup wayang itu udah ada itu dalam aset dalam pemuda. Mudah-mudahan dia misalnya berkembang dengan mempertahankan adat dan istiadat atau budaya sendiri di desa kita ini. Selanjutnya yaitu ada istilahnya babarit. Babarit di sini yaitu kalau bahasa kerennya itu tolak bala. Apabila ada gerhana atau ada apa di Desa Biawak itu di perampatan atau di mana itu numpeng, yang Biawak numpeng, Bu. Jadi tambah luar biasa itu namanya itu babarit. Nah, Panggang kata hilang. selain dari itu, kami bangga sekali sebagai warga Desa Biawak karena mempunyai situs keramat, yaitu makam. Bukan berarti saya istilahnya menyembah terhadap keramat, yang jelas bahwa itu perlu dilestarikan. Ada 2 keramat, yaitu keramat Bukit Gadong dan keramat Sidah Dayer. Luar biasa itu. Itu sampai sekarang itu banyak sekali peziarah yang datang dari berbagai wilayah. Alhamdulillah, masalah makam keramat juga bisa menguntungkan bagi anak cucunya Pak BPP. Ya, biasanya itu ada yang ngasih berapa gitu. Selanjutnya yaitu masalah seni dan budaya. Kami juga Desa Biawak berhasil membuat suatu karya menciptakan 2 buah lagu. 1 lagu yaitu Kidung Desa Biawak, yang kedua yaitu Biawak Rancake. Nah, kalau Kidung Desa Biawak menceritakan tentang asal usul Desa Biawak. Kalau Manu Kapudang, Bu, pasti ngelas jalan Biawak. Luar biasa itu. Kidung Desa Biawak yang menceritakan asal usul. Dan Biawak Rancake adalah suatu nyanyian yang membangkitkan semangat. Jadi untuk membangun desa itu energi. Silakan tinggal tanya ke itu bahwa kayak gimana, itu mantap sekali pada lagu. Kemudian selanjutnya dalam bidang keunggulan desa atau dalam bidang hal-hal yang sifatnya unggul di desa kami, yaitu karena potensi desa kami itu yang tadi kata Bapak Samad strategis sekali, letaknya kurang lebih 4 km dari Bandara Internasional Jawa Barat. Itu luar biasa. Ini berarti desa penyangga. Kalau desa penyangga otomatis harus ada inovasi-inovasi untuk menyeimbangkan terhadap misalnya bandara internasional itu. Di antaranya yaitu potensi yang sangat kami dambakan, yaitu saya bersama masyarakat bercita-cita akan menjadikan Desa Biawak ini menjadi Desa Biawak wisata olahraga. Nah, Amin. begitu ya, Bu. Jadi dari langkah tersebut, alhamdulillah saya sebagai kepala desa sudah merelakan, Pak. Bangkok saya sudah direlakan. Minta juga dari BPD untuk dijadikan wilayah sport center. Alhamdulillah sampai sekarang pembangunannya sudah 30%. Mungkin karena itu salah satu legenda yang ada di kita, yaitu 2 tahun penuh Covid, Bu. Jadi kami tersendat-sendat. Sebenarnya cita-citanya sarana olahraga apapun ingin diadakan di lahan yang kurang lebih 3 hektar itu sudah saya korbankan, Pak. Alhamdulillah ya. Untuk istilahnya
pemuda dan olahraga. Kemudian ada produk-produk unggulan yang biasa atau dari jasanya ibu-ibu PKK, yaitu merupakan produk makanan unggulan dari olahan-olahan ibu PKK yang sudah mendapat sertifikat kesehatan atau SPP PIRT, yaitu sorabi gelis. Nah, ini sorabi gelis. Dan juga apa namanya itu keripik yang sangat hebat sekali sorabi gelis, karena yang membuatnya itu orang-orang tua. Artinya orang-orang tua yang biasa dagang di pinggir jalan kami kumpulkan. Pokoknya Bu, nggak usah takut nggak laku, pasti laku, karena yang membeli paku dan buku gitu. Akhirnya kami diinovasikan menjadi suatu makanan yang luar biasa, keripik sorabi gelis. Silakan kita pesan di rumah kakak. Luar biasa. Dan seterusnya, keunggulan desa kami yaitu setiap minggu kami melaksanakan minggu bersih, di mana minggu bersih itu dari pemerintahan desa, dari ibu-ibu PKK, dari RT RW, dan juga dari masyarakat setempat. Dengan rutinitas kami setiap minggu dari mulai pagi sampai sebelum zuhur itu kami laksanakan minggu bersih. Itu tempatnya enggak ada tempat, tapi pindah-pindah, misalkan minggu ini di sini, minggu depannya lagi di sana di blok mana, itu kami selalu berkolaborasi dengan ibu PKK masalah minggu bersih. Kemudian yang inovasi lagi yaitu masalah rempuk desa. Nah, ini rempuk desa di Desa Biawak itu sudah dilaksanakan setiap tanggal 11 setiap bulannya. Itu berangkat dari pertama kali saya dilantik sebagai kepala Desa Biawak, yaitu pada tanggal 11 Desember 2019. Nah, untuk memudahkan ingatan itu, maka kami jadikan momen setiap tanggal 11 setiap bulan kita adakan rempuk desa atau rakor bulanan. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sebulan ke belakang dan untuk misalnya merencanakan sebulan ke depan, dan juga memotivasi sama saya bahwa saya itu umur kepala desa sudah berkurang 1 bulan. Nah itu, coba ya, dan sampai seperti itulah banyak rempuk desa bagi saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang tidak kalah pentingnya lagi di desa kami, yaitu mengadakan atau apa namanya itu program sumbangan kerohiman. Nah ini luar biasa, sumbangan kerohiman. Artinya bahwa kami di Desa Biawak apabila ada keluarga yang meninggal dunia, maka kami menyumbangkan seadanya. Memang tidak besar, cuma Rp300.000 ditambah dengan 2 bal kue keripik, nilainya sedikit. Tapi hasilnya luar biasa. Setelah kami istilahnya sekian tahun itu akhirnya mengambil kesimpulan, menjadi tahu bahwa kematian di Desa Biawak itu setiap bulannya itu dari angka 5.000 itu berarti yang mati per bulan 5 orang, Pak. Berarti setahun itu adalah 60 orang. Berarti kalau kita presentasikan di Desa Biawak itu angka kematian 0,12% per tahun. Nah, dari jumlah yang 5.000 orang itu sampai ke sana gitu. Berangkatnya kami karena istilahnya kasihan, tapi merupakan edukasi yang luar biasa. Itu masalah sumbangan kerohiman. Yang selanjutnya yaitu inovasi umum mengenai rantang kanyah desa. Nah, ini luar biasa lagi. Sebenarnya ini terinspirasi dari program yang terhormat Bapak Bupati Majalengka. Luar biasa ini. Rantang kanyah sangat menyentuh sekali. Karena begitu banyak desa, jadi kemungkinan dari Pemda itu cuma 2 itu sehari, ya, istilahnya 2 orang pun sehari itu 2 orang dari kabupaten. Kami merasa tiba dan merasa termotivasi. Di Desa Biawak itu coba hitung, kumpulkan RT, ada 110 katanya. Saya ketua tim gerak PKK Desa Biawak juga bersama. Pokoknya kita bertekad bagaimanapun caranya ini motivasi. Artinya motivasi kita itu menyuruh benar. Akhirnya bagaimana kami semuanya mengumpulkan dan akhirnya kami membentuk dapur umum. Maka itu luar biasa, itu edukasi yang luar biasa bagi kami. Itu mengenai tantangannya. Terima kasih pada Bapak Bupati Majalengka yang telah memberikan inspirasi. Itu luar biasa persentuhnya, dan itu merupakan amal. Yang selanjutnya inovasi kami yaitu mengubah tumpukan sampah atau tempat pembuangan sampah yang sembarangan kami ubah menjadi pusat perekonomian. Alhamdulillah di Blok Segara itu yang sudah menanggung kami ubah Bu menjadi pasar desa. Nah sekarang ini jadi pasar desa. Itu bapaknya tadinya kami setiap malam Selasa, kalau nggak salah itu setiap malam Selasa dari mulai pada asar sampai malam sekitar jam 9. Sekarang diadakan lagi pasar desa. Itu hasil menghilangkan sampah yang menumpuk, dan kemudian sampahnya kami pindahkan dengan cara yang lebih sehat dan yang lebih baik pokoknya.
Kemudian penanganan sampah dalam kemudahan tersebut kami serahkan memang penanganannya kepada BUMDes dan PKK, yaitu yang luar biasa lagi Bu, itu masa penanganan sampah tim Toko penghubungnya sampah, itu iya. memberdayakan pertama dari pengangguran, kedua dari kaum difabel. Artinya orang-orang yang memang sudah begitu lah, ini luar biasa ini. Jadi 3 orang kaum difabel itu kami kerjakan Bos hawu, sampah. Itu luar biasa. bos Mereka kayu ya punya bos gengsi. hawu. Malah mereka semangat setiap hari. Bahkan kami sudah kita tuh kayak gitu sudah membuat seragam, sudah gimana itu masalah pembuangan sampah. Dan kami bersama BPD akhirnya membentuk satu perdes tentang iuran sampah di desa kami, dipungut per bulan Rp10.000 untuk setiap keluarga. Nah itu per bulan. Kemudian pengembangan sampah tersebut dari abu bekas pembakarannya itu kami jual kepada tukang pengepul, katanya untuk media tanam itu satu kandang kecil 15.000. Dan itu juga apa namanya itu bekas aqua daripada sampah itu sama ibu PKK dimodifikasi atau diinovasikan menjadi satu kursi atau tempat duduk. Nah itu seperti itu. Ada contohnya seperti itu, jualan bahkan di depan juga ada. Kalau mau bawa silakan Bu. Itu oleh-oleh. Itu hasil dari PKK, luar biasa itu bagusnya. Siap. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu inovasi penerapan prokes dan AKB. Dalam inovasi COVID tersebut, ketika pertama kali ada COVID di desa kami, maka kami mengikuti program-program pemerintah, yaitu mengalokasikan 8% dana desa untuk penanganan COVID, mengadakan penyemprotan massal, mengadakan penyemprotan disinfektan kepada orang yang terpapar dan juga kepada di tempat-tempat umum. Dan juga kami mengadakan gebyar 1 miliar masker. Kemudian kami juga memberikan BLTDD, bantuan langsung tunai dari dana desa, kepada 114 orang. Karena memang instruksinya itu minimal 40% dari dana desa. Jadi kami alokasikan untuk 114 orang penerima BLTDD. Selanjutnya kami selalu mengadakan penyuluhan 5M dan vaksinasi. Dan kami tidak kalah pentingnya juga bersama Ibu PKK berinovasi, yaitu apa namanya itu meramu minuman jahe merah. Bahannya itu jahe merah, jeruk lemon, sereh, gula batu. Itu akhirnya dicampur, itu luar biasa hangatnya, ini untuk kekebalan. Yang selanjutnya yaitu apa namanya itu juga sistem penguapan. Penguapan artinya bahwa kami juga sosialisasi masalah penguapan, di mana air sambil mendidih ditetesi sedikit minyak kayu putih, itu luar biasa. Setiap habis pergian desa Biawak itu dianjurkan untuk sistem penguapan pada wajah, pada tangan. Alhamdulillah hasilnya luar biasa sekali. Dan kemudian selain itu juga untuk menyadarkan masyarakat dengan vaksinasi, selain seperti biasa kami juga stimulan, yaitu memberikan minyak goreng kepada orang-orang yang divaksin. Itu sudah mungkin setiap desa juga itu ada. Alhamdulillah kami juga laksanakan. Dan yang paling mantap lagi Ibu, ketika kita secara realita atau secara fakta dijalankan, maka kami harus jangan sampai meninggalkan. Kita juga harus istilahnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk mengangkat istilahnya COVID-19 ini. Alhamdulillah kami konsultasi dengan kaum adat, tokoh masyarakat, bahwa pada waktu puncak-puncaknya corona, desa Biawak mengadakan dikir keliling kampung. Itu malam hari, luar biasa. Ada takut sedikit Pak, tapi luar biasa. Kamu keliling kampung, itu kalau nggak salah 3 jam. Itu semua perangkat desa, RT, RW, lembaga, pokoknya ikut keliling kampung gitu ya. Jadi sampai bikin pengawan, gitu. Jadi itu alhamdulillah terbukti dan efektif. Setiap apa yang dijalankan oleh kita, setiap kita berusaha, bahwa ternyata dalam suasana COVID-19 sampai sekarang di desa kami dan dari data Puskesmas Panongan yang terpapar selama 2 tahun itu cuma 37 orang. Nah, ini yang terkonfirmasi COVID di desa kami cuma 37 orang. Dan dari itu kemudian dari 2 tahun tersebut kematian ada 6 orang. Jadi memang ada sih 6 orang. Kami juga tidak munafik ya. Itu juga orang-orang yang sudah komorbid, artinya yang sudah punya penyakit bawaan Pak.
umurnya di atas 50 tahun lah. Alhamdulillah. Nah, semua itu sudah melaksanakan. Kemudian selanjutnya masalah e-government. Nah, kami pemerintahan Desa Biawak setiap menjalankan pelayanan masyarakat selalu koordinasi dengan DPMD, para pendamping desa dan juga pihak kecamatan. Itu sistem-sistem yang disampaikan oleh mereka kami laksanakan. Di antaranya yaitu untuk perencanaan anggaran dan keuangan kami gunakan yaitu aplikasi Siskedes online. Nah, kemudian untuk update profil dan data kependudukan kami juga menggunakan aplikasi ProdexR. Kemudian untuk permohonan bantuan tingkat provinsi yaitu kami menggunakan aplikasi Saka Warga, dan untuk data desa terpadu kami juga istilahnya menggunakan sistem SDGs desa. Dan akhirnya untuk BTKS kami menggunakan yaitu aplikasi Sage in G. Nah, itulah. Jadi kami selalu bersama-sama, selain daripada WA, segala macam grup dan ini Zoom meeting juga kami itu menggunakan seperti itu. Mungkin karena waktu yang tidak mengizinkan ekspos saya itu cuma segitu. Kesimpulannya, semoga wabah penyakit yang namanya COVID-19 itu hilang di muka bumi ini. Amin ya Allah. Dan kami semoga tetap minta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Panjang dan pondoknya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun. Pantun kumuna acan. Terima kasih. Selanjutnya, tanggapan dan tanya jawab hasil ekspos. Untuk tim penilai kita bagi menjadi 3 sama dengan bidang-bidang yang telah dibagi oleh desa. Untuk tim penilai di bidang pemerintahan saya sendiri sama Bu Haji Cici. Untuk bidang kewilayahan Ibu Pratiwi sama Pak Ikin. Untuk di bidang kemasyarakatan Bu Teti, Bu Sri sama Ibu tim penggerak PKK. Jadi kita langsung mengevaluasi bidang-bidang sesuai dengan Permendagri. Juri lah. Iya. Belum terambil. Enggak, bukan. Belajar dari Pak Kowo. Biawak keren. Juara 1 dulu minggu yang lalu lomba PKK Biawak sehat. Sekarang udah lain lagi. Desa Biawak tangguh. Oh iya, keren. Tangguh, sehat. Juara 1. Oke. Minggu bersih. Tadi nama Jumsi. Sekarang diganti. Ada. Ini Gimana ya Pak? Ada jumlah ini. Kita kalau aktifan online penduduknya dikasih itu dikirim Desa Biawak di bawah Nanti buat kepentingan besok dulu. itu dari 2021 saya yakin Dan seluruh instansi yang ada di Balai Desa. Sepertinya untuk bidang kemasyarakatan di bidang tim penggerak PKK
Mungkin beberapa menit lagi akan selesai dilaksanakan verifikasinya. Untuk itu kepada Bapak Ibu hadirin yang masih berada Biawak. Baca lengkap. Biawak. Apa ya nu kitu? Men di Kuningan. Men di Kuningan. Kenungguan wartawan yang nunggu. Ka dieu ketua teh dah lewat terus. Iya ka dieu ya. Iya ka dieu. Iya itu. PKK. Bu. Ya, sama-sama Bu. Gimana Bu perasaannya? Bagus Biawak. Oh, keren. Siap. Ketua PKK. Ketua PKK, Biawak sehat. Eta. Bu, bilang, oh mangga Bu. Karek katempo ya, gunungan teh. Siap. Sukses lah. Dan ambil air, pamali. Aduh. Bapak pendamping